Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Safan Najwa Suherman dengan NIM 2010-85-2013 akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Upaya Indonesia Mengusulkan Kebaya sebagai Warisan Budaya Tak Benda ke UNESCO. Yang pertama, saya akan memaparkan latar belakang. Kebudayaan di tiap negara dapat dilindungi oleh UNESCO yang didirikan untuk membangun budaya perdamaian. Dengan misi turut membangun dan memberantas kemiskinan, pembangunan berkelanjutan, serta dialog antar budaya melalui pendidikan, sains, budaya, komunikasi, dan informasi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda sejak tahun 2003. Indonesia telah menetapkan 1.728 warisan budaya tak benda sejak tahun 2013 hingga tahun 2023. Namun hanya terdapat 13 warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO hingga saat ini. Salah satu warisan budaya tak benda yang harus diusulkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO adalah kebaya. Kebaya memiliki nilai keluarbiasaan atau outstanding universal value dan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijaga. Tahun 2021, Perdana Menteri Malaysia bertemu Presiden Jokowi untuk meningkatkan kerjasama di bidang kebudayaan, salah satunya dengan upaya pengusulan kebaya secara bersama ke UNESCO. Sehingga hal ini memicu pendapat dari masyarakat terkait pengusulan secara bersama ini ke UNESCO. Sehingga masyarakat mendesak pemerintah untuk segera mengusulkan kebaya secara multinational nomination. Pada Maret 2023, Indonesia mendaftarkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO secara multinational nomination. Selanjutnya, dalam proses pengusulan kebaya ke UNESCO, Indonesia mengadakan pertemuan bersama 4 negara pengusul untuk menyusun naskah nominasi dan saling bertukar informasi. Yang kedua, saya akan memaparkan rumusan masalah terkait penelitian ini. Di era globalisasi ini, tradisi berkebaya sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, serta adanya klaim dari beberapa negara terhadap kebaya menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat. Indonesia mengusulkan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda melalui multinational nomination. Dalam pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, tentu saja memiliki beberapa hambatan dalam berbagai proses yang dilaksanakan, sehingga penulis tertarik untuk menganalisis upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengusulkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Yang ketiga, pertanyaan penelitian, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya. Oleh karena itu, muncullah pertanyaan penelitian mengenai bagaimana upaya Indonesia untuk mengusulkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengusulkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO melalui multi-track diplomasi. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu multi-track diplomasi. Salah satu konsep dalam diplomasi budaya yaitu multi-track diplomasi. Konsep ini berkembang dari suatu pemikiran bahwa perang dapat dihindarkan jika terdapat hubungan persahabatan dan pemahaman yang positif antara masyarakat, dan sebagai usaha untuk menciptakan perdamaian jika potensi atau konflik yang mungkin terjadi dapat saling memahami atau merasakan posisi yang dirasakan oleh kedua belah pihak. Semua jalur dalam multi-track diplomasi tercakup dalam jaring-jaring yang saling berkaitan antara individu, institusi, dan komunitas yang saling berupaya untuk kerjasama dalam menciptakan perdamaian. Selanjutnya, bab 2. Sejarah kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, tak benda Indonesia. Yang pertama, sejarah kebaya. Kebaya adalah pakaian tradisional Indonesia yang sudah ada sejak sekitar tahun 1500-an. Kebaya berasal dari Arab dan diyakini bahwa bentuk model kebaya terinspirasi dari pakaian tunik Arab. Sementara sebagian masyarakat percaya bahwa kebaya ada kaitannya dengan pakaian tunik wanita ketika masa kekaisaran Ming di Cina datang ke Indonesia, baik dikarenakan persebaran penduduk maupun untuk berdagang, dan terjadi pada abad ke-13 sampai abad ke-16. Kebaya juga dianggap dikenakan melalui Portugis saat mendarat di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, penyebaran agama Islam di Indonesia juga mempengaruhi perkembangan busana kebaya di Indonesia. Kebaya digunakan agar dapat menutup bagian dada yang agak terbuka apabila memakai kemben. Pada tahun 1600, keluarga kerajaan Islam di Jawa mengenakan kebaya yang menjadi simbol status pada saat itu. Setelah masuknya Islam ke Indonesia, kebaya berkembang menjadi sepotong kain yang menutupi lebih banyak bagian tubuh bagian atas. Kebaya kemudian menjadi pakaian wanita keraton Jawa pada abad ke-15
yang tidak hanya digunakan oleh perempuan Jawa sebagai pakaian sehari-hari, namun juga dikenakan oleh perempuan Belanda dan peranakan Belanda yang berada di Pulau Jawa. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, penggunaan kebaya mengalami penurunan ketika penjajahan Jepang. Pada saat itu, kebaya diasosiasikan sebagai pakaian yang dikenakan oleh pribumi tahanan dan pekerja paksa wanita masa itu. Saat menjelang kemerdekaan, perempuan Indonesia mengenakan kebaya sebagai simbol anti-kolonial dan bentuk bangkitnya nasionalisme Indonesia. Pada saat Orde Lama, kebaya dijadikan busana nasional dan menjadi media perlawanan terhadap budaya Barat. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, budaya Barat yang kuat dari Eropa dan Amerika dijadikan kiblat mode di Indonesia. Munculnya tren fashion yang mengikuti arus mode Barat mengakibatkan kebaya mengalami kemunduran. Pada masa sekarang, kebaya tidak digunakan masyarakat Indonesia sehari-hari, namun kebaya masih tetap digunakan dalam berbagai kegiatan formal. Selanjutnya, jenis-jenis kebaya. Yang pertama yaitu kebaya tradisional. Kebaya ini merupakan awal mula kebaya yang pada umumnya. Terdapat dua jenis kebaya antara lain kebaya Kartini dan kebaya Kutu Baru. Kebaya tradisional ini mengikuti pakem yang ada sejak dahulu. Yang kedua, kebaya encim. Kebaya ini berasal dari masyarakat Betawi yang memiliki ciri khas perpaduan antara baju Melayu dan Sangkai yang merupakan hasil perpaduan budaya Betawi dan Tionghoa. Yang ketiga, kebaya modern. Kebaya modern merupakan kebaya yang memiliki sentuhan ataupun mode yang lebih modern. Bentuk atau pola kebaya ini sudah tidak sesuai pakem, seperti kebaya tradisional. Terdapat modifikasi dalam hiasan, tenda, corak, bahan, dan model potongannya yang sudah mengikuti tren masa kini. Selanjutnya, nilai dan fungsi kebaya. Kebaya merupakan pakaian tradisional Indonesia memiliki berbagai nilai filosofis dan pesan yang mengingatkan pada masa perjuangan wanita Indonesia. Kebaya dianggap paling ideal untuk mencerminkan keanggunan sosok wanita Indonesia. Selain memiliki fungsi estetis, kebaya juga memiliki fungsi sosial sebagai pembelajaran untuk wanita agar berpakaian rapi, pantas, dan senantiasa menjaga kehormatannya. Kebaya memiliki nilai keluarbiasaan atau outstanding universal value, yaitu karena kebaya menyertai 3 tahap kehidupan, yaitu metu dalam mengandung, maten pada saat menikah, dan mati. Kebaya sebagai bagian dari fashion nasional. Keberadaannya mempunyai arti peranan penting dalam desain fisik atau material, dan mempunyai peranan yang besar pengaruh mental terhadap jiwa wanita Indonesia. Peran penampilan busana nasional atau kebaya dalam etika di tingkat nasional dan internasional asosiasi yaitu yang pertama, fungsi ekspresi sosial. Kebaya sebagai pakaian nasional perempuan Indonesia memiliki hasil budaya bangsa yang dapat menjadi pengikat sosial seluruh bangsa Indonesia. Fungsi ekspresi solidaritas kelompok yaitu kebaya merupakan hasil kebudayaan yang digunakan masyarakat Indonesia dari zaman penjajahan sampai setelah kemerdekaan, menunjukkan bukti adanya solidaritas sesama bangsa. Yang ketiga, fungsi ketenangan jiwa, yaitu kebaya memiliki filosofi tersendiri yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Kebaya memiliki nilai kesederhanaan yang menjadi cerminan kesederhanaan bangsa. Yang keempat, fungsi simbolisme bahasa, yaitu kebaya menunjukkan bahasa asosiasi internasional sebagai ciri khas artefak budaya Indonesia. Selanjutnya, bab 3, UNESCO dan warisan budaya tak benda. Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait UNESCO yang memiliki peran penting dalam pelestarian dan melindungi warisan budaya tak benda, yang di dalamnya penulis akan membahas sejarah, peran UNESCO, dan jenis-jenis serta kriteria warisan budaya tak benda. Yang pertama yaitu sejarah UNESCO. United Nations for Education, Science, and Cultural Organization atau UNESCO memiliki tujuan untuk menciptakan budaya perdamaian, mengurangi tingkat kemiskinan, pembangunan yang berkelanjutan, dan diskusi antar budaya menggunakan berbagai aspek seperti pendidikan, teknologi, budaya, komunikasi, serta informasi. UNESCO merupakan badan khusus PBB yang berdiri sejak 1945. UNESCO memiliki anggota sebanyak 194 negara di seluruh dunia. UNESCO memiliki kantor pusat di Paris, Prancis, dengan 50 kantor wilayah di seluruh dunia. UNESCO lahir karena keyakinan sederhana namun tegas, yaitu pengaturan politik dan ekonomi antar negara tidak cukup untuk membangun perdamaian abadi.
Rekonsiliasi dan pembangunan memerlukan fondasi yang lebih kuat, berakar kuat pada interaksi masyarakat melalui saling memahami dan dialog budaya yang dibangun di atas solidaritas intelektual dan moral untuk lebih memahami dan menghormati satu sama lain. Selanjutnya, visi misi UNESCO. Yang pertama, mempromosikan prinsip dan norma universal yang berdasarkan pada shared value dan kompetensi UNESCO dalam rangka melindungi dan mempertahankan common value. Yang kedua, mempromosikan keberagaman dan kebersamaan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, melakukan pemberdayaan dan penguatan partisipasi masyarakat melalui pemerataan, penyebaran peningkatan, penggunaan ilmu pengetahuan dan budaya. Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab UNESCO. Tujuan utama dari pendirian UNESCO adalah dalam rangka menyumbangkan kontribusi untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan dunia dengan cara meningkatkan kerjasama antar negara anggota UNESCO. Tujuan yang lebih luas dan lebih nyata dari UNESCO adalah dalam rangka mencerdaskan masyarakat internasional, bahwa masyarakat internasional harus lebih peka terhadap isu-isu yang selama ini dianggap tidak begitu penting, khususnya dalam bidang kebudayaan. UNESCO juga bertanggung jawab dalam memberikan bantuan dana dalam rangka pemeliharaan kebudayaan atau pemberdayaan masyarakat yang terlibat langsung di dalam suatu kebudayaan, baik yang benda maupun kebudayaan bukan benda. UNESCO bertanggung jawab dalam menjamin perlindungan dan melestarikan budaya yang ada di setiap negara yang bukan hanya berpotensi kepunahan, tetapi seluruh budaya yang harus dipertahankan peradabannya di seluruh dunia, seperti warisan budaya tak benda. UNESCO sebagai penanggung jawab dalam mendukung perdamaian serta keamanan melalui kerjasama antar negara untuk saling menghormati antar negara dan berfokus kepada penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, serta menjadi wadah pelindung bagi warisan budaya di seluruh dunia. Dibutuhkan peran aktif dari negara dan masyarakat dunia untuk membantu dan mendukung tugas UNESCO tersebut. Pada bagian 3.2, yaitu jenis dan kriteria warisan budaya tak benda. Yang pertama, warisan alam atau natural heritage, yaitu keindahan alam yang dimiliki suatu negara dan mencirikan budaya. Yang kedua, warisan budaya benda, yaitu tangible cultural heritage, yaitu meliputi bangunan, monumen, koleksi buku, karya seni, dan artefak. Yang ketiga yaitu warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage, suatu tradisi praktik dan ekspresi non-fisik, contohnya tradisi berupa lisan, seni, adat istiadat, pengetahuan, dan perilaku kebiasaan lokal terkait suatu budaya atau alam. Warisan budaya tak benda berdasarkan dalam ayat 1 Konvensi UNESCO 2003 terdapat bidang-bidang berikut. Yang pertama, tradisi dan ekspresi lisan, yaitu termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda. Yang kedua, seni pertunjukan. Yang ketiga, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan. Yang keempat, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Yang kelima, kemahiran kerajinan tradisional. Karakter warisan budaya tak benda istimewa memiliki 3 unsur, yaitu inklusif, yang berdasarkan dengan adat kebiasaan, pengetahuan, kearifan lokal, keterampilan tradisional, yang biasanya tidak secara eksklusif dimiliki hanya oleh satu komunitas atau wilayah tertentu saja. Yang kedua, representatif. Warisan budaya tak benda merupakan perwakilan dari suatu komunitas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan adat yang diwariskan kepada generasi di komunitas tersebut, maupun ke komunitas lainnya. Yang ketiga, community based, yaitu suatu budaya tak benda dianggap sebagai warisan jika diakui oleh komunitas, kelompok, atau individu yang menciptakan, memelihara, dan mewarisinya. Selanjutnya yaitu Konvensi Perlindungan Budaya. Konvensi ini dibentuk pada tanggal 16 November 1972 yang dibentuk oleh UNESCO sebagai Konvensi Warisan Budaya dan Alam Dunia. Selanjutnya, pada 17 Oktober 2003, UNESCO membentuk Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda 2003. Konvensi ini bertujuan untuk, yang pertama, melindungi warisan budaya tak benda, yang kedua, menjamin rasa hormat terhadap warisan budaya tak benda yang dimiliki oleh komunitas, kelompok-kelompok, dan individu-individu. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran pada tingkat lokal, nasional, dan internasional terkait arti pentingnya warisan budaya tak benda, serta untuk dapat menjamin adanya rasa saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, memberikan kerjasama dan bantuan internasional. Jalur untuk dilalui untuk meraih tujuan Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda tersebut, yang pertama yaitu
dengan Safeguarding of Intangible Cultural Heritage at the National Level. Pada tahap ini melibatkan peran utama negara pihak pengusul untuk dapat menjamin perlindungan budaya tak benda di negara tersebut agar dapat memperoleh bentuk perlindungan dalam tingkat internasional dengan melakukan inventaris, melakukan upaya perlindungan, pengembangan dan promosi, melakukan edukasi, meningkatkan awareness, dan capacity building, dan selanjutnya melibatkan komunitas, kelompok, dan individu. Yang kedua yaitu Safeguarding of Intangible Cultural Heritage at the National Level. Dalam tingkat internasional, terdapat 3 bentuk perlindungan yang diberikan oleh UNESCO kepada warisan budaya tak benda yang diusulkan oleh suatu negara. Yang pertama, the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity, sebagai wadah warisan budaya tak benda bagi negara pengusul, sehingga warisan-warisan budaya tak benda memperoleh pengakuan eksternal. Warisan budaya tak benda yang diusulkan bersifat unik dan berharga, dan memiliki nilai kemanusiaan. Hal tersebut dapat meningkatkan rasa bangga dan memberikan motivasi untuk para komunitas dan negara untuk melestarikan budayanya ke generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding. Daftar yang dikelola oleh UNESCO yang mencakup praktik dan ekspresi budaya yang dianggap berisiko hilang karena berbagai faktor seperti kurangnya transmisi, homogenisasi budaya, atau tekanan eksternal. Yang ketiga yaitu program proyek dan aktivitas perlindungan lainnya yang diperlukan. Perlindungan dan pelestarian warisan budaya, baik berupa kebendaan maupun bukan kebendaan, merupakan isu yang sangat penting. Jika tidak dilindungi dan dilestarikan, warisan budaya tersebut akan musnah. Sehingga perlu adanya program, proyek, dan aktivitas perlindungan lainnya. Pada bagian 3.4, yaitu mekanisme pengusulan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, adanya penyiapan data nominasi ICH UNESCO, koordinasi dalam menyiapkan data warisan budaya di pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, dan komunitas. Persiapan penyiapan data nominasi harus menyesuaikan jadwal yang ditentukan UNESCO. Yang kedua, mendiskusikan. Dalam mendiskusikan data karya budaya yang akan dinominasikan, dikumpulkan sesuai petunjuk yang diberikan oleh UNESCO, serta memperhatikan kriteria penominasian ke Badan ICH UNESCO. Yang ketiga, pengumpulan data. Data warisan budaya tak benda Indonesia dikumpulkan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Penyiapan data dan kelengkapan data dilakukan oleh pemerintah daerah dan komunitas. Pengumpulan data warisan budaya tak benda Indonesia dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya. Yang keempat, kajian literatur. Dalam kajian literatur, dilaksanakan kajian ilmiah dari berbagai sumber terkait warisan budaya. Yang kelima, penyusunan naskah nominasi ICH. Tim penyusun naskah nominasi yang berasal dari beberapa ahli secara akademis maupun teknis untuk memahami objek dari warisan budaya tak benda yang akan diusulkan ke UNESCO. Dan terakhir yaitu finalisasi naskah nominasi. Naskah yang sudah disusun akan difinalisasi dengan memperhatikan petunjuk UNESCO dalam penominasian ICH UNESCO. Selanjutnya pada bagian 34.1, kerjasama kebudayaan internasional melalui mekanisme multinational nomination UNESCO terhadap the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Pada tahun 2022, Malaysia mengajak Indonesia ikut serta dalam pengusulan kebaya ke UNESCO secara bersama. Bersama negara-negara lain yaitu Singapura, Thailand, dan Brunei. Hal ini tentunya memicu perdebatan dan kesalahpahaman di antara masyarakat terkait proses pengusulan bersama kebaya ke UNESCO. Multinational nomination merupakan suatu proses pengusulan warisan budaya tak benda yang dilakukan oleh lebih dari satu negara. Selama tahun 2020 sampai 2023, terdapat 39 warisan budaya tak benda yang berhasil didaftarkan melalui Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity yang diakui oleh UNESCO. Jumlahnya tidak banyak, namun membuktikan karakter inklusif dari warisan budaya tak benda, yaitu sebuah budaya bisa terjadi tidak eksklusif, dimiliki hanya satu negara saja. Negara yang memiliki budaya bersama cenderung karena adanya kesamaan umpun bangsa dan menunjukkan adanya kerjasama antar negara secara bilateral maupun multilateral dalam proses pengusulan nominasi warisan budaya tak benda ke UNESCO.
Selanjutnya yaitu bab 4, analisis upaya Indonesia dalam mengusulkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Dalam konsep multidiplomasi ini, terdapat 9 jalur yaitu pemerintah, non-pemerintah, bisnis, warga negara, pelatihan dan pendidikan, aktivisme, kepercayaan, pendanaan, dan media komunikasi. Namun, dalam penelitian ini hanya digunakan 6 jalur saja, yaitu yang pertama, pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengajuan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang bertugas secara formal. Pemerintah juga membentuk Hari Kebaya Nasional yang dilaksanakan tiap tanggal 24 Juli yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada Keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional. Aktor yang terlibat dalam jalur ini yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Kebudayaan, berperan sebagai fasilitator melalui proses formal dalam proses pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Pemerintah harus menjamin dukungan anggaran yang cukup untuk memastikan bahwa pengusulan kebaya ke UNESCO berjalan dengan baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan bersama Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Salam tanggal 7 dan 8 Februari 2023 di Jakarta untuk melakukan kerjasama melalui mekanisme multinational nomination dan menyusun naskah nominasi pengusulan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Pertemuan ini dilaksanakan dengan formal sebagai upaya diplomasi Indonesia melalui diskusi dan saling bertukar informasi terkait pengusulan kebaya ke UNESCO. Selanjutnya yaitu dalam proses pengusulan budaya yang akan diusulkan, pemerintah melakukan pengusulan dan mengirim naskah akademik kebaya ke UNESCO. Kemendikbud bertanggung jawab dalam proses pengusulan kebaya ke UNESCO. Selanjutnya, aktor yang berperan yaitu Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri mendukung dan memfasilitasi gerakan melestarikan kebaya, yaitu gerakan kebaya Goes to UNESCO, yang tersebar di berbagai negara seperti Amerika Serikat, di New York dan Washington DC, di Inggris, di Swiss, dan Prancis. Gerakan ini difasilitasi di Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI di negara yang mengadakan kegiatan tersebut. Gedung KJRI New York dengan melaksanakan pertemuan dan diskusi yang dihadiri oleh 200 peserta untuk membahas informasi mengenai pengusulan kebaya Goes to UNESCO dan memberikan dukungan dalam pengusulan kebaya ke UNESCO, yang nantinya akan disalurkan kepada pihak Kemendikbud dan Kementerian Luar Negeri serta memfasilitasi segala bentuk aktivitas seperti fashion show dan parade kebaya. Aktor yang terlibat selanjutnya yaitu Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memfasilitasi kegiatan yang bertajuk Rencana Aksi Pelestarian Kebaya Labu Provinsi Kepulauan Riau menuju Warisan Dunia UNESCO. Dihadiri oleh Direktur Perlindungan Kebudayaan, Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, dan turut hadir perwaris kebaya Labu. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses pengusulan kebaya ke UNESCO berperan sebagai fasilitator untuk para komunitas dan pelaku budaya. Pemerintah berperan untuk membantu dan memberikan informasi mengenai pengusulan kebaya ke UNESCO kepada para tim penyusun naskah nominasi. Selanjutnya, jalur non-pemerintah. Para pelaku budaya memiliki peran dalam menyusun, menganalisa, dan menyiapkan naskah akademik yang nantinya akan diberikan kepada UNESCO dan mengupayakan berbagai dukungan. Pelaku budaya yang berlatar belakang profesional dan bergerak di bidang kebudayaan yang berperan yaitu Ibu Lana Tekonjuro, yaitu Ketua Tim Nasional Kebaya, dan Baidu Rizam, pewaris kebaya Labu. Mereka merupakan pelaku budaya memberikan kontribusi dalam proses menyusun naskah akademik kebaya. Para pelaku kebudayaan mengusulkan kebaya ke Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan menyusun naskah akademik yang berisi sejarah kebaya, nilai dan fungsi, memaparkan upaya yang akan dilakukan untuk melindungi kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Dalam menyusun naskah akademik, pelaku budaya tentu menganalisa hal-hal yang diperlukan untuk pengusulan kebaya ke UNESCO. Setelah itu, pelaku budaya memaparkan data-data yang mendukung kebaya dan memberikan bukti yang kuat terkait pelestarian kebaya di Indonesia, bahwa kebaya berasal dari Indonesia. Pelaku budaya
berperan penting mencari dukungan kepada para komunitas, khususnya komunitas pegiat kebaya. Selanjutnya yaitu warga negara. Pada penelitian jalur ini, aktor yang berperan yaitu masyarakat atau warga negara yang berkontribusi dalam kegiatan pembangunan yang diadakan oleh citizen diplomasi, organisasi, atau kelompok. Dukungan dalam pengusulan kebaya ke UNESCO ini sebagai warisan budaya tak benda juga didukung oleh warga negara Indonesia yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri melalui gerakan kebaya Goes to UNESCO. Gerakan ini merupakan bentuk dari dukungan masyarakat Indonesia akan pentingnya menjaga dan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Selanjutnya, peran komunitas yaitu pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO didukung oleh banyak komunitas yang terdiri dari anggota-anggota yang merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah, profesi dan usia. Dukungan yang diberikan yaitu dalam menandatangani sebuah surat yang berisi dukungan terhadap kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Selain itu, komunitas memberikan dukungan gerakan kebaya Goes to UNESCO yang diusung oleh komunitas perempuan berkebaya Indonesia, bersama dengan beberapa komunitas pecinta kebaya lainnya, yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Solo, Jakarta, Bali, dan Medan, bersama komunitas pecinta kebaya dan dihadiri oleh ribuan wanita Indonesia yang menggunakan kebaya sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan ini. Kegiatan ini berlangsung dengan adanya parade kebaya dan menampilkan kebaya-kebaya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter dengan hashtag kebaya Goes to UNESCO. Komunitas kebaya menari juga ikut mendukung pengusulan kebaya ke UNESCO dengan mempromosikan kebaya melalui menari. Untuk mengunjungi negara mitra yang ikut serta dalam pengusulan kebaya ke UNESCO. Komunitas kebaya di negara-negara tersebut dengan komunitas kebudayaan yang ada di Indonesia saling bertukar informasi terkait kebaya. Kegiatan ini memperkenalkan budaya kebaya yang berasal dari Indonesia kepada masyarakat di negara-negara yang dikunjungi, seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, serta memperkenalkan kebaya asal Indonesia kepada turis-turis yang berada di negara tersebut. Salah satu selebriti Indonesia yang juga ikut berperan dalam mendukung pengusulan kebaya ke UNESCO ini yaitu Dian Sastro. Dian Sastro ikut hadir dalam kegiatan kebaya Goes to UNESCO dalam press conference kebaya Goes to UNESCO pada tanggal 29 Juli 2022. Dian Sastro mendukung pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO agar dapat diakui dan mengajak seluruh masyarakat dan terutama generasi muda untuk mendukung gerakan kebaya Goes to UNESCO dan melestarikan kebaya dengan menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Ikut sertanya masyarakat dalam pengusulan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda adalah satu bentuk dukungan yang diberikan agar kebaya dapat diakui UNESCO. Selanjutnya, pelatihan dan pendidikan. Masyarakat berkontribusi dalam kegiatan pembangunan melalui kegiatan yang dilakukan oleh universitas dan para ahli yang bergerak di bidang pendidikan melalui program pelatihan dan memfasilitasi kegiatan pendidikan. Upaya pelatihan dan pendidikan merupakan salah satu bentuk kegiatan edukasi atau belajar dan mengajarkan kebaya. Proses edukasi kebaya dapat dilaksanakan melalui formal maupun informal. Pembelajaran mengenai kebaya secara formal yaitu terdapat di universitas seperti Esmart Jakarta yang memiliki kelas khusus kebaya dan lebih dari 1.000 sekolah menengah kejuruan, terutama dalam jurusan fashion atau mode yang mengajarkan pembuatan kebaya. Pendidikan formal pembuatan kebaya ini sebagai bentuk upaya untuk melestarikan kebaya kepada generasi-generasi muda. Hal ini memperlihatkan proses pelestarian kebaya kepada generasi penerus dan terdapat transmission of skill dalam konteks pelestarian keterampilan membuat kebaya. Menunjukkan keterlibatan anak muda pada kegiatan pelestarian kebaya menjadi penting dalam berkas naskah akademik, karena ini memperlihatkan proses pewarisan kebaya kepada generasi penerus. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia memfasilitasi kegiatan kebaya Goes to Campus yang dihadiri oleh narasumber Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia yaitu Rahmi Hidayati yang memaparkan informasi terkait pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda sebagai bentuk kepedulian generasi muda untuk melestarikan warisan budaya tak benda dan mengajak mahasiswa untuk mendukung gerakan kebaya Goes to UNESCO. Acara ini juga dihadiri mahasiswa FISIP UI yang hadir menggunakan kebaya dan kain dengan stylenya masing-masing.
dan melakukan fashion show mengenakan kebaya di lingkungan FISIP UI. Ibu India Marsaban sebagai dosen di Universitas Indonesia dan pelaku budaya juga memiliki peran sebagai profesional berupa mediasi, yaitu dengan memberikan saran atau masukan dalam proses perumusan naskah akademik kebaya yang dilakukan dalam pertemuan dengan 4 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam, secara bersama-sama menyusun naskah akademik kebaya pada tanggal 7 sampai 8 Februari 2023 di Jakarta. Ibu India Marsaban ini aktif dalam membuat artikel mengenai proses dan hubungan lintas budaya dalam penyusunan naskah akademik kebaya, dan informasi terkait pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda melalui mekanisme multinational nomination, bahwa mekanisme ini salah satu cara untuk menciptakan perdamaian antar negara. Selanjutnya yaitu aktivisme. Jalur ini merupakan kegiatan yang melibatkan perdamaian dan memberikan advokasi, pengawasan, dan dukungan dalam mendukung pengusulan kebaya Goes to UNESCO. Jalur ini melibatkan perempuan di Indonesia yang menganggap bahwa kebaya sudah mulai jarang digunakan, terutama di daerah Jawa, sehingga timbul kekhawatiran terkait menurunnya tradisi berkebaya di Indonesia. Perempuan ini berasal dari berbagai daerah, usia, dan profesi. Mereka mendesak pengusulan kebaya ke UNESCO kepada pemerintah, dan dibentuklah gerakan Kebaya Goes to UNESCO yang berkolaborasi dengan komunitas perempuan berkebaya Indonesia dan Kemendikbudristek. Pada tahun 2017 sudah ada pemberitaan tentang Malaysia terkait klaim kebaya, sehingga PBI melaksanakan acara diskusi 1000 perempuan berkebaya pada tanggal 3 Maret 2017. Gerakan Kebaya Goes to UNESCO dihadiri oleh ribuan perempuan yang datang menggunakan kebaya. Hingga kini gerakan Kebaya Goes to UNESCO tersebar di berbagai negara, yang dihadiri oleh ratusan diaspora yang berada di negara tersebut, dengan melakukan parade dan jalan santai sambil mengadvokasi pentingnya melestarikan kebaya, terutama kepada generasi muda, memperkenalkan dan mempromosikan kebaya kepada warga asing di negara-negara tersebut, bahwa kebaya asalnya berasal dari Indonesia, dan mendukung pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Gerakan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk memfasilitasi diskusi dan pameran kebaya. Gerakan Kebaya Goes to UNESCO juga dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, seperti Solo, Medan, Bali, dan Jakarta. Gerakan ini diikuti oleh ribuan perempuan dari berbagai kalangan, etnis, dan ras yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam gerakan yaitu parade, fashion show, jalan santai, dan lomba merancang kebaya. Para perempuan mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa ikut antusias dalam gerakan Kebaya Goes to UNESCO ini. Hal ini sebagai bentuk dukungan agar kebaya didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO sebagai upaya untuk melestarikan dan menjaga kebaya. Selanjutnya yaitu jalur media dan komunikasi. Media komunikasi sangat dibutuhkan dalam pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Media komunikasi memiliki peran penting untuk menyebarkan informasi berupa opini ataupun pendapat kepada masyarakat luas melalui media cetak, media elektronik, dan sosial media. Dalam pengusulan kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dilakukan melalui media atau berita online seperti website dan akun resmi pemerintah Indonesia dan komunitas-komunitas yang ikut mendukung pengusulan kebaya ke UNESCO. Pengelola nama domain internet Indonesia atau PANI meluncurkan laman tradisikebaya.id, yaitu sebagai bentuk dukungan teknologi informasi mengenai kebaya melalui website dan menghimpun peran masyarakat dan perempuan dalam berkebaya. Pada website ini terdapat informasi berupa artikel mengenai kebaya dan galeri berkebaya yang isinya dokumentasi berupa foto dan video perempuan Indonesia berkebaya. Galeri ini dapat menjadi fitur yang mendukung dan memudahkan saat proses pendaftaran kebaya ke UNESCO. Selanjutnya, website Kebaya Indonesia. Website ini memberikan informasi terkait opini dari penulis yang ada pada website tersebut dan memberikan informasi proses pengusulan kebaya ke UNESCO. Website ini juga berisi artikel-artikel terkait dukungan pengusulan kebaya ke UNESCO dan galeri yang berisikan foto kegiatan berupa parade berkebaya dan foto gerakan Kebaya Goes to UNESCO yang berguna sebagai bukti perempuan Indonesia ikut serta dalam melestarikan kebaya dan mendukung pengusulan kebaya ke UNESCO. Selanjutnya, media sosial. Media sosial memiliki peran penting dalam upaya pengusulan kebaya ke UNESCO. Dengan menyebarkan informasi yang memiliki tujuan untuk mempromosikan kegiatan melestarikan kebaya dan membantu dalam proses pengumpulan bukti-bukti keberadaan kebaya dan dukungan dari masyarakat maupun komunitas terhadap pengusulan kebaya ke UNESCO, yang nantinya dibutuhkan dalam menyusun naskah nominasi pengusulan kebaya. Contohnya, media sosial Instagram dan YouTube. Akun media sosial Instagram yang mendukung pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO yaitu Kebaya Goes to UNESCO, Kebaya Menari, dan Perempuan Berkebaya, serta
Koani 1928. Selanjutnya, situs resmi pemerintah. Situs ini berperan dalam memberikan informasi terkait pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, yaitu situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, situs resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia yang digunakan untuk mencari informasi terkait kegiatan yang mendukung upaya pengusulan kebaya ke UNESCO, di luar negeri maupun di dalam negeri. Proses dalam pengusulan kebaya sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO, jalur media dan komunikasi berperan penting dalam menyebarkan informasi kepada publik, berupa opini atau pendapat melalui media elektronik, website, situs resmi pemerintah, dan media sosial. Salah satu kegiatan yang dipromosikan yaitu gerakan kebaya goes to UNESCO. Selanjutnya, pada bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dari 9 jalur pada kontrak diplomasi, penulis menggunakan 6 jalur saja, yaitu pemerintah, non-pemerintah, warga negara, aktivis, pelatihan dan pendidikan, dan media komunikasi. Jalur yang tidak termasuk dalam penelitian ini yaitu jalur bisnis, kepercayaan, dan pendanaan. Ketiga jalur itu tidak termasuk dalam penelitian penulis karena tidak dapat indikator yang memenuhi dalam proses dan upaya pengusulan kebaya ke UNESCO. Oleh karena itu, penulis hanya menggunakan 6 jalur saja. Selanjutnya, saran yaitu penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik warisan budaya tak benda Indonesia yang diusulkan ke UNESCO untuk memperbanyak sumber bacaan, data, dan informasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.